Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Pamuji Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan chapter 4 dari Accounting Principle, yaitu Completing the Accounting Cycle. Yang dimana di chapter 4 ini kita akan membahas worksheet, closing entries, accounting cycle, correcting entries, classified balance sheet, dan reversing entries. Yang pertama yaitu worksheet. Worksheet atau kertas kerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus akuntansi yang bersifat opsional, di mana worksheet ini sebagai pembantu dalam menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian dan juga laporan keuangan. Worksheet adalah tabel yang terdiri dari 5 kolom, yaitu trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan juga balance sheet. Step yang pertama yaitu menyiapkan trial balance yang bisa disalin dari neraca saldo yang telah disusun sebelumnya. Setelah itu, step kedua yaitu menyusun hasil dari penyesuaian yang dapat disimpan di kolom adjustment. Nah, setelah trial balance disesuaikan, maka saldonya dicatat di adjusted trial balance. Untuk kolom income statement hanya terdiri dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan juga beban. Nah, kolom yang terakhir yaitu balance sheet. Untuk kolom balance sheet terdiri dari aktiva dan pasiva, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Net income atau net loss bisa dilihat dari selisih antara kolom debit dan kredit di income statement. Selanjutnya, menyiapkan laporan keuangan dari worksheet. Laporan laba rugi atau income statement ini terdiri dari akun pendapatan dan beban yang telah dicatat di worksheet kolom income statement. Selanjutnya, laporan perubahan modal terdiri dari modal awal ditambah dengan net income dan dikurangi oleh drawing. Yang terakhir yaitu balance sheet atau laporan posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Namun untuk ekuitas yang dicatat di balance sheet ini hanya modal akhirnya saja. Selanjutnya, closing the book. Di setiap akhir periode, perusahaan perlu menyiapkan akun-akun yang akan digunakan untuk periode selanjutnya. Hanya saldo dari akun-akun permanen saja yang dibawa ke periode berikutnya, sedangkan akun temporal atau akun sementara dibuatkan jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini berfungsi untuk menutup akun-akun sementara dan memindahkan selisih dari pendapatan dan beban ke owner capital, dan juga menutup akun drawing dan memindahkan saldo tersebut ke owner capital. Selanjutnya, memposting hasil dari jurnal penutup tadi ke masing-masing akun agar akun-akun memiliki nilai saldo 0. Setelah diposting, dibuatkanlah neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Selanjutnya, the accounting cycle, di mana ada 9 tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama yaitu menganalisa bukti transaksi. Yang kedua, hasil dari analisis tersebut dibuatkan jurnal. Jurnal yang telah dicatat diposting ke akunnya masing-masing di buku besar. Lalu saldo tiap akun diringkas dan dibuatkan trial balance atau neraca saldo yang berisikan saldo-saldo akhir di tiap akun. Setelah itu, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo di catatan akuntansi dengan keadaan yang sebenarnya. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian merupakan neraca saldo yang telah disesuaikan sehingga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah itu, menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Dan tahapan ke-8 yaitu membuat jurnal penutup dan mempostingnya ke buku besar. Yang terakhir yaitu menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance, di mana di neraca saldo setelah penutupan hanya terdiri saldo-saldo dari akun permanen saja, karena saldo dari akun sementara telah ditutup. Tahapan selanjutnya yaitu correcting entries. Correcting entries ini adalah jurnal koreksi, salah satu step di akuntansi yang dihindari, karena correcting entries dibuat apabila terdapat kesalahan saat penjurnalan. Contohnya kesalahan penulisan akun atau kesalahan penulisan angka, yang dimana harus dibuat jurnal lagi untuk memperbaiki jurnal yang keliru. Selanjutnya, classified balance sheet. Akun-akun di balance sheet diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami serta lebih tertata. Yang pertama, terdapat current asset, yaitu aset yang diharapkan untuk dapat dikonversi ke kas atau digunakan kurang dari 1 tahun atau periode akuntansi. Current asset ini diurutkan sesuai dengan urutannya.
urutannya kemudahannya untuk dikonversi ke kas. Selanjutnya yang kedua yaitu long term investment atau investasi jangka panjang seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk aktivitas operasi. Yang ketiga ada property plant and equipment atau aset jangka panjang atau aset tetap. Property plant and equipment ini dimana merupakan aset yang memiliki atau berumur dapat dipakai lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, atau mesin yang dipakai untuk aktivitas operasi. Selanjutnya ada intangible asset, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk fisik seperti hak merek. Selanjutnya terdapat current liabilities atau utang jangka pendek, merupakan utang jangka pendek yang diharapkan dapat dibayar kurang dari 1 tahun, seperti notes payable ataupun akun payable. Selanjutnya yaitu long term liabilities, adalah utang jangka panjang yang diharapkan untuk dibayar lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu owner equity, adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan, namun untuk perusahaan corporation menggunakan saham sebagai modal perusahaan. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu reversing entries, adalah jurnal pembalik yang merupakan tahapan opsional dalam siklus akuntansi, di mana jurnal pembalik ini membalik akun-akun dari jurnal penyesuaian. Dilakukannya jurnal penyesuaian ini untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.